Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Hari Liong. Kita akan merenungkan bacaan Injil hari ini, Jumat 12 Maret 2021. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Terjadi dialog antara seorang ahli Taurat dengan Tuhan Yesus, dan seorang ahli Taurat itu bertanya kepada Tuhan Yesus, perintah manakah yang paling utama? Dan Tuhan Yesus menjawab, dan jawaban Yesus ini sungguh tepat sekali. Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan kita itu, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Jadi paham dalam gereja Kristen, dalam gereja Katolik, dalam orang-orang Kristen pengikut Kristus, Tuhan itu tetap esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang utama, hukum utama, perintah utama yang kerap kali diucapkan oleh Tuhan Yesus ada dalam hukum Taurat, ada dalam hukum yang dimiliki oleh ahli-ahli Taurat. Dan perintah yang utama itu sangat jelas, di mana kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allah kita, mencintai Tuhan Allah kita, dan kemudian mencintai atau mengasihi sesama kita seperti kita mencintai atau mengasihi diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama ini sejalan dan harus dilakukan bersama-sama. Kalau orang mengatakan saya mengasihi Allah, tetapi dia tidak bisa mengasihi sesama, itu sama seperti tong kosong yang bunyinya nyaring, tidak ada manfaatnya. Kalau kita mengasihi Allah, berarti harus kita juga mengasihi sesama. Tidak bisa ditiadakan satu sama lain. Oh, saya hanya mengasihi Allah saja, dan saya tidak mau mengasihi sesama saya. Tidak bisa. Saya mengasihi sesama, tapi saya tidak mengasihi Allah. Itu juga tidak bisa. Karena kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu adalah kekuatan ilahi yang kita terima, berasal dari Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita supaya kita bisa mengasihi sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sudahkah kita dalam hidup ini mengasihi Allah, mengasihi Tuhan? Silakan kita tanyakan ke dalam diri kita sendiri, dan kita lihat bagaimana tindakan kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana kelakuan kita. Apakah itu sungguh menandakan bahwa saya sudah mengasihi Allah? Artinya apa? Allah itu benar-benar ada di dalam hati saya. Di dalam hidup saya ini, saya sungguh bersatu dengan Allah. Kita tanyakan itu ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita dalam masa Prapaskah, pantang dan puasa ini, kita sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara pantang dan puasa, dengan cara mati raga, dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan untuk bisa mengalahkan kuasa iblis atau kuasa setan atau kuasa roh jahat dalam diri kita. Apakah kita sungguh merasa dekat dengan Allah, dengan Tuhan Yesus? Apakah kita selalu ingat akan Tuhan, mau berdoa, mau sadar akan Tuhan?
Sadar bahwa dalam hidup ini kita tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai kita. Sehingga menyadari kehadiran Tuhan dalam diri kita, dan kita sungguh merasa dekat dengan Tuhan, sungguh mencintai Tuhan. Akhirnya perintah yang kedua ini terjadi juga dalam diri kita. Karena kita mencintai Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu kemudian ditunjukkan dengan cara juga mau mengasihi sesama, mau berbuat baik kepada sesama, mau berbuat benar kepada sesama, mengekang hal-hal jelek, mengekang kuasa roh jahat yang kerap kali menggoda kita untuk memaki-maki sesama kita, berbuat jahat kepada orang lain, berbuat curang kepada orang lain, berbuat dosa kepada siapapun juga. Itulah dia, saya pikir, kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mencintai sesama. Sebelum kita melakukan sesuatu kepada orang lain, ada kalimat dari Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti saya mencintai diri saya sendiri. Seperti Anda mencintai diri Anda sendiri. Sebelum Anda berbuat jahat, cobalah pikirkan, bayangkan ketika Anda ingin berbuat jahat kepada orang lain, Anda berbuat jahat seperti yang Anda akan lakukan itu ke diri Anda sendiri. Kalau saya mau mencaci maki orang, cobalah imajinasikan, bayangkan bahwa Anda dimaki-maki oleh diri Anda sendiri atau dimaki-maki oleh orang lain. Bagaimana rasanya? Nggak enak. Itu baru satu, maki-maki, itu belum yang lain. Kalau Anda mau menipu orang lain, cobalah bayangkan bahwa ada orang yang menipu Anda. Bagaimana itu rasanya? Kalau sakit, ya sudah, jangan dilakukan. Ya, mari dalam hidup ini kita sungguh bisa mencintai Tuhan dan juga bisa mencintai atau mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian dalam naungan kasih-Nya. Amin.